Selamat datang di konten tentang politik lagi, di mana kita akan ngebahas tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang baru aja dilakuin 2 hari yang lalu, yang ternyata mencukup banyak menuai komentar publik ya, bisa dibilang. Dan ya, kita akan ngebahas itu. Sebelum itu, bumper dulu. Oke, sebelum kita ngelanjut ke pembahasan tentang efisiensi anggaran, gue bakal disclaimer dulu bahwa konten ini itu gue buat untuk ngasih tahu kalian bahwa efisiensi anggaran itu apa, kenapa, dan apa aja yang dipotong efisiensi anggaran, dan akan gue selipin beberapa opini gue tentang efisiensi anggaran. Dan efisiensi anggaran ini udah menjadi wacana pada akhir Januari, dan kementerian tuh kayak dikasih waktu 2 minggu untuk menetapkan anggaran fixnya gitu. Ya, secara kasarnya kayak gitu. Dan efisiensi anggaran ini berlaku hampir kepada semua kementerian, dan ada beberapa kementerian yang nggak kena sama efisiensi anggaran ini. Dan seperti biasa, supaya kita nggak ngawang-ngawang, kita langsung ke pembahasan. Gue seperti biasa bawa catatan gue karena ini berkaitan dengan data. Supaya tidak ngawang-ngawang, dan gue akan ngasih tahu kalian sumbernya dari mana supaya kalian bisa cek sendiri, supaya kalian bisa ngelihat atau see for yourself datanya kayak gimana, beritanya kayak gimana, dan ya kelanjutannya kayak gimana. Oke, yang pertama, Pak Prabowo melalui Kementerian Keuangan yaitu Sri Mulyani menginstruksikan kepada kementerian untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. 16 pos belanja itu apa aja? Yang pertama adalah alat tulis kantor sebesar 90%. Kedua, kegiatan seremonial 56,9%. Rapat atau seminar 45%, kajian analitis sebesar 51,5%, diklat dan bimbingan teknik sebesar 29%, honor dan jasa profesi 40%, percetakan dan souvenir itu 75,9%, sewa gedung, kendaraan atau peralatan 73,3%, lisensi aplikasi sebesar 21,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, dilanjut dengan pemeliharaan dan perawatan sebesar 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, dan belanja lain-lain 59,1%. Dan total dari efisiensi anggaran itu adalah 306,6 triliun. Info ini gue dapat dari Tempo. Tempo. Nah, efisiensi anggaran itu dilakuin tuh ke pos belanja hampir ke dalam setiap kementerian. Yang nggak dapat itu ada sekitar 17 kementerian. Penegak hukum itu nggak kena, DPR, MPR itu nggak kena, atau badan legislasi itu nggak kena, badan yudikatif nggak kena, Kementerian Ekonomi Kreatif kalau nggak salah itu juga nggak kena. Dan hampir setelah sisanya ini, hampir setiap lembaga yang nggak kena efisiensi anggaran ini, itu program-program yang langsung menangani program-program langsung ke masyarakat. Atau program unggulannya Pak Prabowo sebenarnya, gitu kan. Nah, alasannya ya seperti gue bilang tadi adalah untuk mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran atau boncosnya anggaran, dan juga untuk memfokuskan program-program yang langsung bisa dirasain sama masyarakat. Hal ini somehow gue ngelihatnya kayak bukan buru-buru tapi ugal-ugalan, karena gue juga baru dapat info bahwa efisiensi anggaran ini nggak lewat DPR, dan itu melanggar hukum, karena harusnya kalau presiden melakukan sesuatu itu harus lewat DPR sehingga bisa dirundingin, check and balance-nya bisa tuh terjadi antara legislatif dan juga eksekutif, jadi bisa tuh terjadi. Terus efisiensi anggaran ini penuh banyak kecurigaan.
Salah satunya adalah keberpihakan Pak Prabowo. Kalau efisiensi anggaran, kalau memang serius pengen efisiensi anggaran, kenapa ke semua kementerian? Setelah gue kulik-kulik, alasannya karena itu lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian yang menopang masyarakat apa segala macam. Padahal seperti yang kita tahu juga, atau mungkin lu nggak tahu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan itu juga poros penting, terutama dalam mendukung Indonesia untuk meningkatkan Human Development Index. Human Development Index itu apa sih sebenarnya? Human Development Index itu sebenarnya adalah bagaimana kita menilai perkembangan masyarakat ini bagus. Dari mulai, ada 3 indikator. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat dapat hidup panjang, atau kualitas hidup masyarakat, apakah dia bagus nggak hidupnya, bisa nggak menikmati hari tuanya dengan sehat, tanpa intimidasi atau segala macam. Terus dilihat dari daya beli masyarakat, mungkin ini gue nggak akan terlalu bahas karena gue juga bukan ahli ekonomi. Yang ketiga adalah akses terhadap pendidikan, atau bagaimana berkembang secara SDM, manusianya gimana gitu, kompetensinya apa segala macam. Kementerian Kesehatan itu kalau nggak salah ya, itu 19 triliun. Kalau Kementerian Pendidikan juga gue nggak tahu segimana. Tapi yang pasti adalah itu tuh punya peran krusial sebenarnya dalam Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan dalam memegang Human Development Index-nya masyarakat Indonesia. Dan bahkan ada rumor aja kalau BPJS itu nggak mampu nih untuk ngebiayain hampir semua orang. Kementerian ya nyaranin untuk tambah asuransi swasta. Pertanyaannya adalah, emang masyarakat Indonesia banyak yang mampu bayar premi asuransi? Kan enggak. Salah satu akses mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya melalui BPJS. Dan sekarang BPJS-nya tidak kuat gitu, atau maksudnya tidak dapat membantu banyak masyarakat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Pak Prabowo ini ngebangun kabinetnya lebih besar, hampir 50% dari Pak Jokowi. Gue udah ngelis juga. Jadi, Pak Prabowo atau di Kabinet Merah Putihnya itu punya 48 menteri, 5 kepala badan, 55 wakil menteri, dengan anggaran perkiraan 777 miliar per tahun untuk mengelola itu semua, naik sekitar 50% dari eranya Pak Jokowi. Gue analoginya gini sih, dengan Pak Prabowo ngebangun kabinet yang lebih besar dari Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo efisiensi anggaran, gue tuh kayak punya analoginya kayak gini. Kayak ada satu pasangan, cewek sama cowok. Cowoknya ngerasa kayak, ih kamu gendut, kayaknya lebih cantik deh. Terus ceweknya nerima, terus ceweknya makan banyak, dan di saat ceweknya udah agak gemukan, cowoknya bilang, kamu kayaknya kegendutan deh, kayaknya kamu harus diet. Lu kayak gitu. Pak Prabowo ngebangun kabinet sebesar itu hanya untuk didietkan gitu. Dan timbul kecurigaan masyarakat karena dari 17 kementerian atau lembaga yang nggak kena efisiensi anggaran ini, ada beberapa lembaga yang secara langsung menangani program-programnya unggulan Pak Prabowo. Badan Gizi Nasional itu salah satunya loh. Badan Gizi Nasional itu salah satunya yang tidak kena efisiensi anggaran. Kalau kita lihat ke alasan kenapa efisiensi anggaran ini dilakukan, kan ada 2. Pertama, yaitu aspek kebocoran anggaran untuk ngurangin hal yang kayak gitu. Yang kedua adalah untuk berfokus kepada program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. It's kinda sucks, sedikit menyebalkan, karena program keunggulan Pak Prabowo ini, makan siang gratis, itu masih banyak PR. Masih banyak banget PR.
Dari mulai QC-nya deh gitu, QC-nya, quality check-nya apa segala macem, preferensi anaknya, makanan yang dibuat itu nggak sesuai dengan preferensi anak kebanyakan di Indonesia, distribusinya masih banyak yang kacau juga, banyak lah. Dan biaya itu kan salah satu jadi PR-nya. Seperti yang gue udah bilang kan di video peringatan darurat yang sebelumnya, yang hitam itu, gue kan bilang, yang gue takutin dari MBG adalah saking ambisiusnya Pak Prabowo untuk ngebangun program makan siang bergizi gratis, dia jadi ngorbanin program-program yang sebenarnya pengen dilaksanain sama kementerian lain. Jadi mereka kayak ngambil dana dari kementerian-kementerian itu dengan efisiensi anggaran untuk ngebiayain program makan siang bergizi gratis atau cek kesehatan gratis kalau lu ulang tahun gitu. Ya kan kalau kiranya memang kayak gitu kan memang tetap salah karena ya it doesn't feels right lah. Meskipun apakah gue setuju efisiensi anggaran ini? Ada setujunya, ada enggaknya. Yang paling gue setuju adalah kendaraan dan segala macem, sewa kendaraan ya. Tapi kenapa lembaga atau lembaga negara yang sering banget bikin masyarakat gusar, yaitu DPR-nya dipotong? Lu paham gak sih maksudnya? Kan kita tahu ya, banyak banget DPR ini ngeluarin hal-hal yang kontroversial. Tapi mereka yang nggak dipotong. Entahlah itu alasannya apa. Kalau gue sih curiganya karena Pak Prabowo tahu dia nggak lewat DPR, udah potong aja gitu. Nggak usah dipotong aja. Daripada nanti kalau kita potong mereka ngambek. Gue takutnya kayak gitu. Dan dari program-program unggulannya Pak Prabowo meskipun masih baru ya. Dan gue juga ngedukung tujuannya. Tapi masih banyak banget PR gue. Banyak nih, serius. Cek kesehatan gratis. Emang sosialisasinya udah bagus? Emang ada masyarakat atau enggak? Emang mayoritas masyarakat udah tahu sama program itu? Emang puskesmasnya siap? Segala macem. Terus juga, ya itulah, bakal difokusin ke bansos. Tapi, apa ya, bansos nih bisa dibilang cukup tricky lah. Karena di satu sisi ini program yang bagus sebagai jaminan bahwa jaminan sosial gitu ya ke masyarakat. Kan bansos tuh kayak gini, lu nggak bisa menuhin kebutuhan hidup lu sehari-hari. Pemerintah datang, gue bilang nih gue kasih, lu bertahan, gue kasih lu bantuan, kan kebutuhan sehari-hari kayak nasi, telur, apa segala macam gue kasih, pakai ini buat bertahan sambil lu keluar dari kondisi lu yang sekarang. Gue bantu lu untuk bertahan. Tapi bukannya efektif sebagai bentuk jaminan sosial kepada masyarakat, itu malah sering banget dijadiin alat politisasi. Bukan hanya sama kalangan pejabat gitu. Kepala negaranya aja kan sering kayak gitu. Itu kasus terbuka ya, maksudnya ini kasus terbuka. Lu bisa ngelihat sendiri. Dan mungkin gue akan bahas secara spesifik masalah program-program yang kayak gini kayak bansos, PKH, program keluarga harapan itu akan gue bahas secara spesifik di video selanjutnya. Dan bakal kita perdalam. Tapi next kita dulu. Nah, terus yang harus dipertanyakan adalah anggaran IKN. Seperti yang kita tahu kan infrastruktur itu tuh nggak kena efisiensi anggaran sebesar 34,3%. Seperti yang kita tahu atau dari kabar yang lu tahu juga kan IKN lagi dibangun. Terus gimana nasibnya? Anggaran IKN itu ini kasus sebenarnya agak sedikit fast forward, maksudnya kasusnya agak cepat. Ada kabar bahwa anggaran IKN itu bertambah 8,1 T.
Total anggaran IKN bertambah dari awalnya sekian menjadi 14,1 triliun. Terus belanja Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas dari 110 triliun menjadi 29,57 triliun. Mengorbankan proyek penting, penyediaan air, minum, sanitasi berbasis masyarakat, dan pembangunan 9.300 unit sekolah itu dibatalin. Itu kabarnya awalnya rame tuh. Ini gue dapet kabar dari Tempo ya. Itu awalnya rame tuh. Rame banget. Ini kok gini sampai ngorbanin pembangunan yang kayak gini. Terus dibalas lah ada pernyataan dari Menteri PU-nya bilang kalau enggak kok anggaran untuk IKN ini diblokir. Apakah itu benar atau enggak? Ya gue nggak tahu juga sih. Gue juga maksudnya belum ada kabar lagi tentang masalah hal itu. Dan sebenarnya untuk kasus ini tuh lu harus tahu dua hal yang paling penting. Atau penyebabnya kenapa hal ini bisa terjadi itu sebenarnya ada dua. Pertama, Jokowi ngutang banyak dan juga ada proyek ambisius yaitu IKN, nelen banyak anggaran karena investor tuh nggak ada yang masuk tuh. Jadi ya mau nggak mau kita ngebangun sedikit-sedikit dari anggaran yang ada. Yang kedua, Pak Prabowo buat menterinya kebesaran. Can you see the pattern? Lu bisa nggak sih lihat polanya, teman-teman semuanya? Bisa ngeliat nggak polanya? Polanya tuh kayak Pak Prabowo ngutangnya gede, proyeknya juga gede. Pak Prabowo punya program unggulan yang makan biaya yang gede. Negara kita ini lagi banyak keluar uang. Negara lagi banyak keluar uang, banyak utang. Makanya hal ini tuh bikin masyarakat tuh jadi apa? Takutnya karena ya ini tuh efektif gak sih? Efisiensi yang efektif gak sih? Karena ya gitu. Kita lagi keluar banyak uang, utangnya banyak. Aneh lah, itu ya aneh lah. Banyak banget hal-hal yang aneh gitu. Terus juga yang ini akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah siapa sih yang paling terdampak sama masalah hal ini gitu. Gini, gue udah langsung ngobrol sama dosen gue. Dia ngasih tahu insight ke gue bahwa yang akan paling kena dalam efek efisiensi anggaran ini bukan atasnya. Bukan pejabat-pejabat kelas atas gitu maksudnya. Yang kena adalah kelas menengah dan juga ke bawah. Tunjangan kinerja nggak dapet, THR, gaji ke-13 itu terancam nggak dapet. Meskipun Pak Bu Sri Mulyani udah bilang bahwa itu insya Allah sedang diusahakan untuk memang benar-benar jadi gitu. Tapi ancaman gitu loh. Ada terancamnya gitu. Nah, di saat para pejabat yang di atas enak-enakan nikmatin fasilitas negara, yang bawah ini aneh ini. Yang bawah ini kena dampaknya, kasihan nih. Karena mereka yang paling terancam. Buat sebagian banyak orang, mungkin memang yaudahlah mereka ASN, udah resikonya mereka apa segala macam. Tapi kelas ASN di menengah dan di bawah itu adalah orang yang sering kita temuin. Lu bayar pajak ke Samsat, itu yang layanin udah pasti ASN. Lu ke Disduk Capil, itu yang layanin ASN. Dan ada ancaman tunjangan kinerja mereka nggak dibayar. Nih, tunjangan kinerja itu kan ada karena untuk ngehargain kerja keras kita. Misalnya gini, lu kerja keras banget, kerja lu bagus. Gue kerjanya jelek. Lu dapet tunjangan kinerja yang lebih gede dong dari gue karena lu tugasnya bagus, kerja lu bagus, hasil lu juga bagus. Gue jelek. Dan pembedanya adalah tunjangan kinerja lu lebih gede, tunjangan kinerja gue kecil. Kalau sekiranya kinerjanya, tunjangan kinerja ini atau misalnya terancam tidak dibayarkan, gimana lu pengen kerja keras? Maksudnya gimana lu pengen menghasilkan hasil yang bagus?
Gak ada motivasi lagi untuk lu untuk ngelakuin yang terbaik, hasil yang terbaik, karena yang gak ada pembedanya. Kan tunjangan kinerja itu seperti itu. Bentuk dari penghargaan atas kerja keras lu dan hasil yang bagus lu gitu. Dan kalau kinerjanya gak dibayarin kan sucks gitu. Nah, terus juga gue dapet info dari sesama dosen ya. Dari sesama dosen bahwa Kementerian Pendidikan itu nggak ngebayarin tunjangan kinerja dari tahun 2020 sampai 2024. Tapi untuk dosen-dosen di sekolah kedinasan lain itu masih dapat sekitar 50%-an. Bayangin sama lu. Ini agak sedikit personal karena gue punya cita-cita sebagai dosen ya. Bayangin sama lu. Lu ngajar, capek-capek, lu ngorbanin waktu lu, ngorbanin tenaga lu, ngorbanin pikiran lu. Bahkan ada dosen yang melakukan penelitian. Gak dibayar tunjangan kinerjanya sama pendidikan yang ngebadanin lu. Dosen ASN di Kementerian Pendidikan itu gak dapat tunjangan kinerja dari 2020 sampai 2024. Lu paham gak sih maksudnya? Orang yang melayani masyarakat secara langsung, orang yang kita lihat sehari-hari, orang yang kita lihat bahwa struggle-nya mereka, ngelihat kinerjanya mereka, sama kitanya langsung nih, gak dapet tunjangan kinerja dari 2020 sampai 2024. Dan mereka dosen. Mereka yang punya tanggung jawab untuk meregenerasi generasi sebelum generasi baru. Generasi gua misalnya. Generasi di bawah gua, di atas gua, yang diajar sama mereka, itu. Dan mereka ada yang turun ke jalan. Kalau kata dosen gitu, ada yang turun ke jalan buat nuntut hal itu. Dan sama itu nggak rame, nggak tahu kenapa. Dan itu makanya yang di atas enak nikmatin fasilitas atau segala macam. Orang yang turun ke lapangannya AC mati, makan pusing, ya yang sejahtera ya bagian atasnya, bagian bawahnya tetap struggle. Bahkan gue banyak banget, ada 3 atau 4 dosen ya, dosen gue itu, ya mereka nge-hustle. Mereka cari pekerjaan lain, buka kosan, beli, bangun tanah buat kosan, ya sebagai income mereka gitu. Dan ya meskipun itu juga ngegambarin bahwa mereka mampu gitu ya, tapi kan pekerjaan utama mereka ya bukan itu gitu. Mereka ngelakuin hal itu ya karena mereka nggak dapat jaminan yang baik dari negara mereka, sehingga mereka ya udah, gue ngelakuin bisnis deh gitu, bisnis kos-kosan lah. Ada bahkan dosen gue yang bikin bikin bisnis makanan, ada. Saking mereka takut gitu kalau saya kayak gini saya nggak bisa dong, saya harus nyari income lain gitu. Itu kita lanjut. Sudah selesai ternyata teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, kalau gue bisa ikut simpulin, dan kalian juga boleh ya, maksudnya kalau kalian memang punya argumen atau kalian memang punya hal-hal yang ingin disampaikan, atau kalian mungkin ingin mengkoreksi perkataan gue, hasil dari riset gue, boleh banget tulis aja di komen. Nanti gue jamin gue bakal jawab, karena jangan juga ada yang komen gitu. Jadi ya udah, kita ramein gitu. Kalau komentar pendapat kalian apa, nanti kita rundingin. Kalau gue boleh nyimpulin, efisiensi anggaran yang dilakuin sama Pak Prabowo ini bagi gue masih tapi kurang tepat lah. Bukan kurang tepat dalam efisiensi anggarannya, tapi kurang tepat untuk memperjelas kepada masyarakat ini efisiensi anggaran ini tujuannya buat apa. Kurang jelas. Karena program beliau banyak, nelen banyak biaya, terus tiba-tiba efisiensi anggaran di saat beliau yang bikin kabinet paling besar dengan alasan Indonesia besar. Indonesia besar, Pak Jokowi aja, Pak SBY aja, Bu Megawati aja bikin kabinet gak sebesar Bapak gitu. Ya terus kenapa Bapak bikin kabinet sebesar ini terus efisiensi gitu. Maksudnya masyarakat ini pada bingung sebenarnya ini tujuannya apa. Dan banyak banget kontroversi yang dilakukan sama Pak Prabowo gitu. Jadi ya wajar, masyarakat banyak yang komentar, banyak dapat sorotan publik.
banyaklah hal yang memang harus diperhatiin dari efisiensi anggaran ini. Terutama adalah kejelasan informasinya, bagaimana efisiensi anggaran ini bisa dilakukan dengan transparan gitu. Karena ya kita sendiri yang punya APBN, kita sendiri yang memiliki hal-hal sumbangsi gitu ya, kita yang sumbangsi kepada mereka. Ayo dong, nih gue bayar segini, gue pajak, gue apa segala macam, ambil, tapi gue pengen ngerasain efeknya. Itu. Kesimpulannya adalah itu. Gimana caranya Pak Prabowo bisa ngejelasin ke masyarakat bahwa ini tuh tidak bentuk keberpihakan beliau, bagaimana caranya Bapak meyakinkan masyarakat bahwa ini memang dilakukan secara transparan. So ya, gue harap masyarakat akan lebih aktif lagi. Makanya gue ingin kalian untuk berkomen karena gue pengen ngeliat, karena gue juga kan nggak mungkin data gue ini yang kasih ke kalian tuh nggak mungkin nggak ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Dan kalian komen, kalian ngebantu gue untuk berkembang buat ngeliat apa hal yang kurang gitu. Makanya gue selalu ngebilang ke teman-teman gue ya, secara fisik gue selalu bilang ke teman-teman gue, kalau memang kalian punya opini politik, kalau kalian nggak vokal untuk ngesuarain hal itu, maka ya obrolin aja. Karena wajar setiap masyarakat atau individu atau orang gitu punya opini politik terhadap rezim yang sekarang itu wajar. Karena ya presiden kan harusnya memang memikirkan rakyatnya. So ya, kalau memang kalian punya opini politik, that's fine. Kalau kalian pro, that's fine. Kalau kalian kontra, good. Karena kita butuh dua hal itu gitu. So ya, ini konten yang gue bikin. Gue Rangga Susena. I see you in the next content.